Ustadz, kalau kita sholat tidak tahu kiblatnya di atas kapal, boleh tidak kita menghadap kemana saja? Ya, kalau kita berusaha tahu, apalagi kalau kita kapalnya mudah kita untuk bergerak, ya. Beda dengan tatkala kita di atas onta tidak bisa bergerak, pesawat kita nggak bisa bergerak, ya. Tapi kalau kita bisa bergerak, usahakan kita menghadap ke kiblat. Salat sunnah maupun salat fardu. Tapi kalau salat fardu harus menghadap kiblat. Caranya bagaimana? Tanya kepada orang dan dia berusaha, dia berijtihad. Dia berijtihad ke mana arah kiblat. Kalau dia sudah berijtihad, maka dia salat. Pertama dia tanya dulu kepada petugas, ini kira-kira kiblat mana? Waduh, saya juga enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Saya juga enggak pernah salat. Ya sudah. Ya udah, kita berusaha cari tahu, kemudian kita salat. Menghadap mana saja enggak ada masalah. Tapi kita berusaha dulu cari tahu, terutama salat fardu. Ingat tadi pembicaraan kita tentang bolehnya salat tidak menghadap kiblat itu kalau salat sunnah sedang safar. Sunnah sedang safar. Kalau salat fardu harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat kecuali tidak memungkinkan. Selama masih mampu, maka kita harus menghadap kiblat. Maka kalau kondisi di kapal, kita tanyakan dulu di mana arah kiblat, ya. Kenapa? Ya, kalau di kapal memang ada tempat sholatnya, musolanya ada. Saya sering naik kapal dulu, ya. Makanya kiblatnya berubah-ubah. Ada di atas, tinggal di belok kanan, belok kiri, ya. Kita masuk lihat sebelah mana. Ya, kita masuk Allahu Akbar. Terkadang orangnya lupa belokin, ya udah kita sholat. Tahu-tahu lagi sholat orangnya belokin. Ya, petugasnya kurang ya, kalau kita rubah aja, enggak ada masalah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, ya. Kalau naik pesawat yang ada musolanya cuma pesawat Saudi Airlines. Selain Saudi Airlines tidak ada musolanya. Maka ibu-ibu tentunya tatkala di tempat duduk tidak bisa menghadap kiblat. Aturannya sebenarnya begini, selama mampu menghadap kiblat, selama mampu berdiri harus menghadap kiblat. Harus selama mampu. Ya. Maka kalau antum mampu sholat berdiri, maka berdiri dalam pesawat. Ustaz malu, Ustaz dilihat orang. Bismillah aja, enggak apa, bismillah berdiri. Kalau memungkinkan. Kalau ternyata goyang, maka duduk. Ya. Kalau pesawat tenang, tidak ada goyang sama sekali. Begini, kalau ternyata kita mampu, ini misalnya kita berangkat duhur dan asar, dan kita tahu kita mendarat di waktu asar, dan bisa dijamak, maka jamak aja. Enggak usah sholat di pesawat. Tapi kalau ternyata kita tahu tidak bakalan bisa jamak karena waktu akan hilang, maka salat di pesawat. Semaksimal mungkin harus menghadap kiblat, harus bisa berdiri. Karena salat fardu harus menghadap kiblat, harus berdiri. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah jangan berdiri. Contoh kita berdiri goyang, ditegur sama pramugari, duduk Mbak. Ya udah kita duduk, ya. Duduk Mbak, Allahu Akbar. Mbaknya takut juga. Nah, tergantung orang, ada yang kurus, ada yang gemuk. Kalau gemuk mungkin susah berdiri dan macam-macam, ya. Situasi dan kondisi, ya. Tapi intinya orang beda-beda, ya. Semaksimal mungkin menghadap kiblat, semaksimal mungkin berdiri. Kalau tidak mampu tadi terjebak dengan kursi, tidak bisa menghadap kiblat, sudah sholat kemana saja karena tidak mampu menghadap kiblat.